kita sudah berada di malam ke-28 di bulan Ramadan. Biasa kata makada ko kisyapu puasana makada matuan ni puasai. Yari ka maluman ni puasai. Sabailo ni syapu. Seolah-olah menjadi pembenaran makada ko matuan ni puasai makuraton ni tau di masjid, seolah-olah pembenaran makada pak matuan ni loh. Jadi namun nak tena malau di masjid. Ya. Padahal kenapa Allah Subhanahu wa taala ia fana faturung ya roh malam kemuliaan atau Lailatul Qadar di 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Ibahasuha fi ashril awahir, cari di 10 malam yang terakhir itu. Atau faltamisuha fi witriha, cari di malam-malam ganjilnya. Ya, tinggal 1 malam ganjil, tinggal lusa atau besok malam tanggal 29. Ya. Kenapa nanti di akhir-akhir bulan Ramadan baru Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam kemuliaan itu? Padahal ya, seperti yang kita lihat sudah menjadi tradisi bahwa semakin akan berakhir bulan Ramadan, semakin berkurang juga isi masjid atau semakin melemah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal diduga orang yang sudah beribadah selama 20 hari 20 malam, maka akan mantap jiwanya menerima ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang sering kita dengarkan, salah satu arti Ramadan itu adalah seperti tanah yang subur yang siap ditanami. Tentunya dengan bibit yang unggul, yang berkualitas dan berkuantitas. Biasa tema kedai ya nuku anu maka semua ditanam. Ya, paling nakungka macoy tuo ya beberapa rumput. Tapi naku arumi ditajeng di yasna ditanam, maka tidak akan tumbuh tumbuhan yang kita harapkan. Jadi selama 20 hari kita berpuasa ini, itu dianggap sudah mantap jiwa kita untuk menerima ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam betapa ia mencintai keluarganya. 9 istri Nabi atau 11 istri Nabi mengatakan, sayalah orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena ada yang lebih dicintai di bulan Ramadan itu, yang Nabi SAW lebih mencintainya, dia rela meninggalkan rumah, meninggalkan istrinya yang ia cintai. Yaitu datang ke masjid, menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan selama 10 tahun. Selama 10 tahun Nabi berpuasa, 10 kali juga Nabi datang ke masjid, meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan rumahnya hanya untuk beribadah bersama dengan para sahabatnya. Dan itu saja, tidak semua sahabat merasakan, tidak semua sahabat menikmati yang namanya malam kemuliaan itu, karena hanya orang-orang tertentu saja. Padahal mereka juga sudah berusaha. Mereka juga sudah berusaha datang ke masjid untuk beriktikaf. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
wa bashiru wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kamu dekati istrimu sedang kamu dalam keadaan berpuasa atau beriktikaf di masjid. Tilka hududullah, demikian ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fala taqrabuha, jangan kamu melewati, melampaui ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar supaya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi bersama dengan sahabatnya, yaitu datang ke masjid di 10 terakhir di bulan Ramadan. Bahkan di tahun kematiannya Nabi atau puasa terakhir yang dilakukan oleh Nabi, Nabi bukan 10 hari bermalam di masjid, tetapi 20 hari. 20 hari menghabiskan waktunya di masjid dan meninggalkan kehidupan dunia. Bahkan semua urusan negara, urusan keluarga, kalau ada yang mau bertanya ya semuanya diselesaikan di masjid. Karena yang namanya beriktikaf tidak boleh meninggalkan masjid kecuali untuk 3 hal. Mau buang air besar, buang air kecil, dan mandi. Selain daripada itu, batal iktikaf itu kalau kita meninggalkan masjid. Jadi itu yang dilakukan oleh Nabi, sehingga mendapatkan malam kemuliaan itu 10 tahun berturut-turut. Nabi mendapatkan yang namanya Lailatul Qadar tersebut. Dan itu yang dilakukan bermalam di masjid, menghabiskan waktunya. Ya. Jadi kalau di antara sahabat saja yang ikut bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut beriktikaf di masjid, menghabiskan waktunya di masjid untuk beribadah, ada juga yang tidak merasakan, tidak mendapatkan malam kemuliaan itu. Ya. Apalagi kalau kita memakai prinsip salat dan ibadah di rumah aja, mabela. Ya. Kalau hanya beribadah dan salat di rumah aja, jauh kita bisa mendapatkan yang namanya malam kemuliaan itu. Karena Nabi saja dengan segenap tenaga waktu dihabiskan di masjid di 10 malam yang terakhir. Dan Ramadan ini pasti akan berakhir, pasti akan berlalu. Senang atau tidak senang, bulan Ramadan pasti akan berlalu, tapi akan kembali lagi di tahun depan insya Allah. Kalau kita belum tentu apakah kita masih bisa mendapatkan malam kemuliaan Ramadan yang akan datang atau tidak. Jangankan itu, menyelesaikan bulan Ramadan ini saja kita belum tentu. Kita belum tentu akan menyelesaikan, karena kita tidak tahu ajal kita. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada orang yang tahu kapan akan dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala.